dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 16, yaitu aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Suatu aset dapat diidentifikasi jika terdapat dua hal, yaitu dapat dipisahkan dan yang kedua muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya. Selanjutnya yaitu pengukuran pada pengakuan awal. Aset tidak berwujud diakui ketika adanya kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Dan selanjutnya mengenai umur manfaat. Untuk tujuan SAK etap, semua aset tidak berwujud dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas. Umur manfaat aset tidak berwujud yang berasal dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak boleh melebihi hak kontraktual atau hak hukum tersebut, tetapi mungkin lebih pendek tergantung pada lamanya periode ekspektasi penggunaan aset tersebut. Jika hak kontraktual atau hak hukum lainnya untuk masa yang terbatas dapat diperbarui, maka umur manfaat aset tidak berwujud harus termasuk periode yang diperbarui. Hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan oleh entitas tanpa biaya yang signifikan. Jika entitas tidak mampu mengestimasi umur manfaat suatu aset tidak berwujud, maka umur manfaatnya dianggap 10 tahun. Dan yang selanjutnya mengenai pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama, entitas harus mengukur aset tidak berwujud pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Dan yang kedua, amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu aset tersebut berada di lokasi dan kondisi yang dibutuhkan untuk mampu beroperasi sesuai dengan keinginan manajemen. 3. Nilai residu suatu aset tidak berwujud seharusnya diasumsikan sama dengan 0, kecuali ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tidak berwujud tersebut pada akhir masa manfaatnya atau ada pasar aktif bagi aset tidak berwujud tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan SAK etap dengan SAK per 1 Januari 2018. Dimulai dari SAK etap pada ruang lingkupnya. Semua aset tidak berwujud kecuali aset tidak berwujud yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Aset tidak berwujud tidak termasuk ada dua, yaitu yang pertama, efek atau surat berharga, dan yang kedua, hak atas mineral dan cadangan mineral, misalnya minyak, gas alam, dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui lainnya. Selanjutnya, SAK per 1 Januari 2018 berbeda dengan SAK etap, yaitu pada ruang lingkupnya, SAK per 1 Januari menjelaskan dikecualikan dari penerapan PSAK 19, yaitu ada 3. Aset tidak berwujud yang diatur standar lain atau goodwill di PSAK 22. Dan yang kedua, aset keuangan di PSAK 50. Dan yang ketiga, hak penambangan di PSAK 29 dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, pada SAK etap di pengakuannya ada aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Dan yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal atau aset tidak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehannya. Dan selanjutnya, dilihat pada SAK per 1 Januari 2018, ternyata pengakuannya sama dengan SAK etap, yaitu aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.
Dan yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal atau aset tidak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehannya. Saya akan membahas tentang bab 17 tentang sewa. Bab 17 pada SAK etap ini menjelaskan tentang sewa kecuali sewa dalam mengeksplorasi sumber daya alam dan perjanjian lisensi. Di dalam peraturan ini terdapat dua jenis sewa, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Sewa operasi yaitu aset yang disewakan tidak dialihkan secara substansial seluruh manfaat dan risikonya yang dimiliki oleh aset tersebut. Sedangkan sewa pembiayaan yaitu apabila aset yang disewakan dialihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko yang dimiliki oleh aset tersebut. Nah, lalu bagaimana pengakuan dan pengukuran akuntansi bagi pemilik dan penyewa? Dalam laporan keuangan penyewa terhadap sewa pembiayaan yaitu pada awal sewa, penyewa mengakui hak dan kewajiban aset sebesar nilai tunai dari pembayaran sewa ditambah nilai residu. Lalu laporan keuangan penyewa atas sewa operasi yaitu harus ada jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa. Jumlah pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa yang diakui dengan metode garis lurus, jaminan yang diberikan atas sewa tersebut, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan dan amortisasinya atas transaksi jual dan sewa balik, dan ikatan penting lainnya yang disyaratkan dalam perjanjian. Yang pertama, PSAK 30. Di sini sewa adalah suatu perjanjian di mana lesor memberikan hak kepada lesi untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Lesi sebagai posisi penyewa yang menggunakan dan lesor sebagai pesewa yang meminjamkan. Ada awal sewa dan awal masa sewa. Awal sewa adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak yang menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Ada awal masa sewa, yaitu tanggal saat lesi mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan tersebut. Tanggal ini merupakan tanggal pertama kali sewa diakui, yaitu pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, atau beban sewa. Di PSAK 30 ada klasifikasi sewa yang dibagi menjadi dua, yaitu sewa pembiayaan, di mana sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Selanjutnya, sewa operasi. Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. PSAK 73 adopsi dari IFRS 16 lesi. Tujuan standar dari PSAK 73 yaitu menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, kewajiban, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan modal akuntansi tunggal khusus untuk penyewanya. Pokok pengaturannya yaitu pertama, penyewa diisyaratkan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa, kecuali sewa jangka pendek dan sewa aset yang di dasarnya bernilai rendah. Kedua, pesewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Identifikasi sewa dari PSAK 73 yaitu suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama satu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Klasifikasi sewa dalam PSAK 73, sewa pembiayaan. Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Ada sewa operasi. Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan garis lurus atau dasar sistematik lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 18 tentang kewajiban diestimasi dan kontingensi.
Pengertian dari kontingensi adalah potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu atau jumlahnya belum pasti. Nah, kewajiban diestimasi dibagi terdapat klasifikasi mengenai pengertian pengakuan awal, pengukuran awal, dan pengukuran selanjutnya. Kewajiban kontingensi. Di sini ada aset kontingensi. Aset kontingensi pengertiannya adalah entitas tidak diperkenankan untuk mengakui aset kontingensi sebagai aset. Lalu bagaimana pengungkapan pada kewajiban kontingensi? Yaitu ada melalui kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi. Nah, selanjutnya pengungkapan yang merugikan. Apa itu? Dalam kasus yang benar-benar jarang terjadi, pengungkapan atas sebagian atau seluruh informasi yang diisyaratkan dapat diekspektasi akan merugikan secara serius. Itu adalah pengertian dari pengungkapan yang merugikan. Perbandingan dari SAK etap bab 18 mengenai kewajiban diestimasi dan kontingensi serta SAK umum PSAK 57 mengenai provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Untuk perbedaannya mengenai tujuan bab 18, bab ini itu diterapkan untuk semua kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi dan aset kontingensi, kecuali kewajiban estimasi yang diatur dalam bab lain. Sedangkan pada PSAK 57, SAK ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk persamaan dari kedua SAK ini pada bab 18, yaitu entitas tidak diperkenankan untuk mengakui aset kontingensi sebagai aset. Untuk PSAK 57, entitas itu tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi. Nah, jadi untuk persamaan kedua dari kedua SAK ini yaitu mengenai pengakuan. Jadi pada bab 18, entitas itu mengakui kewajiban diestimasi jika entitas memiliki kewajiban kini sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Untuk PSAK 57, pengakuannya itu yaitu provisi diakui jika entitas memiliki kewajiban kini sebagai akibat peristiwa masa lalu. Kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Untuk pembahasan selanjutnya, kelompok kami memilih laporan keuangan dari Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian dan Ventura Indonesia atau biasa disingkat dengan BMPPVI pada periode 2018 untuk dijadikan salah satu contoh sebuah entitas yang menganut standar akuntansi keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik. Alasan mengapa kelompok kami memilih laporan keuangan ini sebagai salah satu contoh karena telah terbukti pada surat pernyataan pengurus BMPPVI telah mencantumkan informasi bahwa laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan berdasarkan SAK etap dengan mengacu pada format SAK laporan keuangan entitas untuk nirlaba yang tercantum pada PSAK nomor 45 dan telah disajikan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang ada. Dapat dilihat di contoh bahwa penyajian laporan keuangan BMPPVI yang berbasis SAK etap masih sangat sederhana jika dibandingkan dengan SAK per 1 Januari 2018. Terdapat banyak perbedaan mendasar, yaitu laporan keuangan lembaga ini tidak mencantumkan CALK mengenai modal entitas. Mengingat SAK etap memang tidak ditujukan untuk pihak eksternal, melainkan hanya untuk pihak internal, misalnya sebagai pertimbangan mendapatkan dana untuk pengembangan usaha maupun keputusan yang berkaitan dengan manajemen entitas tersebut. Tidak hanya itu, perbedaan juga terlihat pada aset tidak berwujud. SAK etap mengakui aset tidak berwujud ketika aset tersebut memiliki umur terbatas, tidak mengakui goodwill, serta tidak memperhitungkan pengurangan nilai dari aset tidak berwujud tersebut. Namun, memang ada pada contoh yang tertera, yaitu lembaga ini tidak memiliki aset tidak berwujud. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk teman-teman belajarnya di tengah cobaan yang ada.